Tuhan. Yang tidak meninggal. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saudara saya dikatakan gini, dia seperti anjing yang kembali ke muntahnya. bukan seperti di sini, Bang. Perumpamaan katanya, bukan seperti. Iya, perumpamaan. Laksana anjing kembali ke muntahnya. Iya, berarti dia sudah tahu itu dosa, berarti dia kembali ke dalam dosa. Nah, dia seumpama anjing yang kembali ke muntahnya kan? Iya. Nah, kalau dia tidak kembali ke kejahatan, dia apa? Berarti dia tidak seperti ini, bukan pernyataan ini. Ya, bukan anjingnya kembali ke muntah, tapi anjing biasa aja. Bukan masalah anjing biasa. Lah, Ini gimana Bang ini? perumpamaan yang dikasih bagi orang supaya orang paham, jangan kembali ke dosa. Iya, tapi Nah, kalau tidak cuman kembali abang ke dosa, dia menarasikan adalah anjing banyak. baik-baik. Ya, aku paham dengan abang, tujuan abang aku paham. Seakan-akan dan seolah-olah abang menanggapi ini adalah manusia ini merupakan anjing atau babi. Tapi jangan, Bang. Iya, kan diperumpamakan di situ kan? Tapi ini diperumpamakan supaya Anda tidak berpikir seperti anjing gitu. Nah, artinya kalau dia itu tidak keluar dari ajaran Anda, ya dia tetap yang baik-baik, tapi disetarakan aja samanya ini. Tidak disetarakan anjing, beda. Lah, kenapa bisa ya? Kalau dia Karena keluar itu dari agama, kenyataannya. kalau dia keluar dari agama Anda, dia sama seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Tapi kalau dia tetap di agamanya, tidak keluar lagi, berarti dia anjing baik-baik aja. Oh, begitu pemahaman abang. Lah kan memang Yesus juga mengatakan dalam Matius 15:24, 26, itu pemahaman 25. abang kan. Yesus menyebut orang di luar Yahudi memang dengan sebutan itu, Bang. Iya, berarti abang memahami seperti itu aja. Ya, itu yang tertulis di situ mau kayak mana? Jadi ya berarti kalau memang itu pemahaman abang, saya nggak melarang abang. Iya, silakan aja. Oke. Karena Yesus memang saya nggak mengatakan melarang itu. abang bernarasi seperti itu, silakan. Menanggapi itu silakan. Saya nggak memantah itu. Karena itu hak abang. Iya. Iya. Oke. Yesus juga mengatakan kok orang-orang Farisi itu sebagai keturunan ular beludak kok. Oke. Terus? Ya, Saya tanya itulah sekarang dia, sama jadi- abang, boleh? Iya, silakan. Setan itu udah masuk Islam belum? Mana ada setan masuk Islam? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Terus Nggak apa ada sih. abang wudhu kalau memang ada setan? Hah? Itu syariat, itu hukum dalam agama syariat, kami. ya. Sama seperti orang Yahudi membasuh tangan, kayak Yesus membasuh kaki, membasuh wajah sebelum masuk ke bait suci gitu loh. Gitu ya. Berarti abang nggak mengakui kalau setan itu udah masuk Islam ya? Nggak ada setan masuk Islam. Mungkin maksud Anda itu jin. Oh, jin beda ya? Ya, beda. Berarti Islam udah masuk. Berarti jin itu apa, Bang? Jin itu makhluk seperti kita. Makhluk apa, Bang? Makhluk gaib. Oh, makhluk gaib. Berarti masuk Islamnya makhluk gaib. Bukan masuk ke agama Islam, tapi mereka menjadi Muslim, taat kepada ajaran. Berarti udah sah ya jadi Muslim. Berarti ini Muslim jin. Tadinya itu iblis yang durhaka itu apa? Malaikat kan? Hah? Tadinya yang jadi setan itu kan tadinya malaikat dalam agama Anda kan? Yang melakukan pemberontakan sehingga menjadi iblis itu apa? Iya, Ayo. setan. Ya itu makanya malaikat. Itu Tadinya malaikat kan? Lucifer. Itu Lucifer setelah dia jadi Yesus. Kok setelah jadi Yesus? Lah, jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Woi. Susah ini. Lah, coba Anda baca Yesaya. Coba Anda baca Yesaya dulu. Yesaya 14. Kemana setan disimpan? Coba. Setan disimpan di mana? Yesaya 14 nomor 15 coba Anda baca. Setannya ditaruh di mana? Saya luruskan dulu ngomong abang. Bukan Ya. nomor di situ. Yesaya ayat, bukan nomor. Ayat itu bahasa Quran.
Kenapa pula Anda jadi penyesat? Dari bukan menyesat, itu yang saya baca, Bang. Dari mana Bible bahasa Yunani pakai kata ayat? Ada aja ini. Berarti penyesat. abang nggak Penyesat tahu. itu, Ya udahlah, kalau penyesat abang itu nggak tahu, suka yang udahlah. palsu-palsu Tapi memang. saya baca sesuai apa yang tertulis. Nggak ada di dalam kitab Kalau memang kata abang ayat nggak itu ada, nggak ya ada. itu urusan abang, bukan urusan saya. Lah Tapi bukan saya urusan nggak tahu. saya. Saya meluruskan kalian itu memang Saya suka yang meluruskan palsu-palsu. juga apa yang sudah tertulis itu yang saya baca. Kalian itu suka nyamar-nyamar memang. Saya nggak menyamar, abang yang Lah menyamar. sekarang mana kata ayat di dalam kitabmu, mana kata ayatnya? Ini Mana? pasal ayat 1. Lah itu ucapanmu tapi tidak ada dalam dalilmu kan? Bukan ucapanku, ini tertulis, Bang. Di mana? Di mana Ini, tertulis? 2 Di mana? Petrus pasal 2 ayat 1. Nggak ada kata ayat, kau tambah-tambah itu. Kalau nggak ada, emang abang nggak bisa membaca ini. Ya saya kasih. Nggak ada, kau bilang aja. Enggak, aku nggak ada. Ini abang bisa baca nggak? 2 Petrus. Ini 2 bisa baca Petrus nggak ini, 2. Bang? Apa? Itu. Pasal. Ayat. Terus itu kitab suci rupanya. Itu bukan dalil, itu belum masuk ke dalil itu. Oke lah, lanjut. Apa yang pertanyaan abang tadi? Yohanes apa? Malas kalau diperdebatkan. Yesaya 14 nomor 15. Iblis itu dilempar kemana? Yesaya 14. Ya. Yesaya pasal 14 nomor ayat Nomor 15. Wah, pakai memalsukan lagi dia. ayat 15. Itu yang saya baca dulu, yang sudah tertulis itu aja. Iya. Namun ke alam maut engkau akan diturunkan ke dasar lubang yang paling dalam. Iya, lubang. Iya, kemana itu? Alam maut itu di mana? Di kubur atau di mana? Di hotel? Di lubang. Lubang kubur. Bukan, yang dibuat ini dulu ya, yang dibuang ini ke lubang adalah maut alam ya. Apa itu? Kenapa jadi Namun ke belepotan? alam maut engkau Alam maut itu di mana? Hah? Alam maut itu di mana? Di hotel atau di kubur? Di dalam lubang. Saya nggak tahu, saya nggak ada yang ditunjukkan di sini di kubur. Alam maut itu liang kubur tertulis di situ. Masa gimana sih? Coba dibaca yang lengkap. Namun ke alam maut bukan kubur maut. Bukan apa? Baca terus. Abang yang baca lah kalau memang nggak percaya. Bukan, tidak ada tulisan kubur. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ibraninya baurn. Baurn itu artinya apa? Liang kubur. Di mana tuh? Lucu nih. Mati meja. Lu nggak Mati lucu, abang. Dalam kubur mana? Oke lah, lanjut lah, nggak apa-apa. Yesaya 14:15 itu iblisnya dilemparkan, diturunkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu di mana rupanya? Ya, oke lah. Di liang kubur. Nah, jadi iblis ada di dalam kubur. Ya. Yesus berkata begini di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dari mana? Matius 12 nomor 40. Oke, Jadi siapa yang keluar dari kubur itu? Tuhan atau dia setan? bangkit, bukan keluar. Mati meja. Nah, abang Balas ya, anak-anak. lucu abang ini. Balas ya, Bedakan anak-anak. kata, Bang. Mau keluar dengan Dia mau beda. bangkit kek. Dia mau Enggak, bangkit kek, beda. dia mau Ingat salto. dulu. Dia Kalau keluar dari mana? Kalau keluar dia keluar dari pintu yang sudah ditutup dengan batu. Keluar namanya begitu. Tapi Karena Yesus dia sendiri yang bangkit, mengatakan, dia bangkit Yesus- bukan lewat pintu, bangkit Tapi- sendiri ya, bangkit dari kematian. dia dari mana itu? Bangkit dari orang mati. Nah, dari mana? Kalau orang mati itu di mana? Dikubur. Pintar. Iya. Terus abang bilang tadi keluar, beda dengan keluar. Ya udah bangkit dari Enggak, kubur. saya Ya udah luruskan terserah dulu. lah. Ya, Bukan luruskan. Ya, luruskan. Nah. Ya, beda keluar itu lewat pintu, tapi ini bangkit bukan keluar. Oh, jadi kalau dia bangkit dari kubur, dia tidak keluar dari kubur gitu maksudnya? Bang, bedakan bangkit. Iya, saya harus sudah paham mengikuti. dulu. Saya sudah mengikuti. Bangkit dari kubur artinya dia tidak keluar dari kubur gitu. Ya,
Bang, oh dia keluar tapi itu bukan lewat pintu yang sama Anda aja. narasikan. Dia keluar, bukan abang Sekarang menarasikan. Yesus berkata, oke, keluar jadi itu, kita Bang. sudah sepakat, iblis Bangkit dilempar ke kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke dalam Bukan dunia orang mati. dilemparkan, abang menyatakan dilemparkan, lucu ini, dari mana lagi abang? Keluar, dimasukkan kemudian ke dunia orang mati. Kemudian Lucu nih abang. kemudian Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia harus keluar dari perut bumi. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari dosa. Dari dosa pula. Dari kubur. Lucu nih, aduh. Penguasa dunia yaitu iblis. Yang dimaksud penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia itu tadi dilempar ke kubur. Sekarang dilemparkan lagi keluar. Makanya pada saat Yesus ingin Yang ditangkap di dalam dikeluarkan Tuhan, bukan ya yang bangkit itu. Yang bangkit masa Tuhan keluar dari kubur? yang bangkit itu Tuhan, ya. Eh, Anda sejak menyamakan kapan setan Tuhan dengan masuk ke dalam Jangan, kubur? Itu salah narasi Anda. Bang, sejak kapan Tuhan masuk ke dalam kubur? Karena sudah mati di kayu Nah, salib. yang masuk ke dalam kubur yang, yang dilemparkan Oh, tadi abang- itu di Yesaya 14 itu adalah iblis. Bung, Wow. yang dilempar tadi ke dunia orang mati itu iblis kok yang keluar Tuhan. Makanya belajar dihilangkan dulu setonnya itu. Yang Abang dilempar dikuasai tadi ke seton, dunia orang karena tiap hari di mati. hidung abang ada seton. Yang dilempar tadi di dunia orang mati. Udah jelas. Seton itu di hidung abang. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Yang Berarti dilempar Anda tadi. Yang dilempar tadi, Bang. Yang dilempar tadi. Abang sengaja memelihara seton. Yang dilempar tadi ke alam dunia di dunia orang mati siapa? Seton. Bung, yang dilempar tadi ke dunia orang mati itu siapa? Siapa yang dilempar ke dunia orang mati? Dan siapa yang keluar dari dunia orang mati? Lucu orang ini. Kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam ada setan di hidungnya, baguslah. Kalau kami flu, kalau kami bersin, setannya terlempar. Daripada Anda, Ayub 27 nomor 3, Tuhan Anda ada di lubang hidung. Nah, berarti Tuhan Anda bagi kami adalah setan. Ayo, keren kan? Ayo. Itu menurut abang. Lah, itu dalilnya dalam kitab saudara tuh. Yang kalian ambil dari kitabnya orang Yahudi. Ayub 27 nomor 3. Ayub 27 nomor 3. biar saya baca. Biar jelas datanya. Dan saya akan jelaskan nanti kalau boleh. Silakan, saya akan jelaskan. Ayub berapa? Nomor 3. Nomor 3 berapa? Kita nggak jelas juga ini. Apa nggak jelas? Ayub 27. Ayub berapa? Ayub 27. pasal berapa? 27. Terus? Nomor 3. Siapa yang berada dalam lubang hidung? Bukan di lubang hidung ini, Bang. Selama nafasku ada padaku dan roh Elohim ada di lubang hidungku. Nafas. Ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Abang ketawa. Ini pernyataan Ayub. Boleh saya ngomong? Tuhan ada di lubang hidungmu. Awas kau bersin, kau flu ya. Dia mandi ingus dia. Awas. Ingat kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudera raya, dan roa Elohim ru'ala melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalian memaknai ru'ala itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Di dalam Ayub 27 nomor 3 di situ juga disebut ru'ala, ro'ala. Berarti Tuhan kalian ada di lubang hidung. Man rasai. Nah, Itu ru'ala di dalam lubang hidung melayang-layang nggak di situ atau melengket? apa nih kita mati dia sama kita. Tuhan melengket di lubang hidung. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, itu segitu jauh pemikiran abang. Berarti pendek betul pikiran abang kalau nempel. Orang Kristen, Makanya orang pahami Kristen dulu. Saudara, orang Kristen memaknai Enggak, paham dulu. roh Allah yang melayang-layang itu adalah Allah Tuhan kalian, makanya kalian menyembah roh. Kalau kami memaknai roh Allah melayang-layang itu oksigen, udara. Makanya Ayub 27 nomor 3 itu yang ada di hidung itu adalah oksigen, udara yang keluar masuk. Kalian memaknainya Tuhan. Derita lu. Mana yang cepet, mana yang keren. Awas jangan flu, Tuhan lengket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya, silakan, silakan. Kalau tak bisa diskusi berarti abang tidak pas jadi apa? Apa itu? Bisa nggak saya ngomong? Boleh kan, dari tadi pengomong. Enggak, kalau abang ketawa nggak bisa, soalnya termasuk. Ya, lucu aja, lucu aja. Kau katakan ada setan di hidung kami, baguslah. Setiap kami Bukan bersih. saya katakan Al-Quran abang. Lari setannya. Lah, kalau kau bersin Tuhanmu yang Tapi ada terlempar. lagi nanti kan? Ada lagi nanti kan? Bang Duma, Apa dia? Bang, Iya, gimana? aku boleh nyanyi nggak Bang? Ya, nyanyilah. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Di- Oten. Aku bersin, keluar setan, Oten bersin, Tuhannya berserakan. Gitu Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Abang paham nggak bahasa ini? Roh Elohim ada di lubang hidung. Istilahnya nafas kehidupan. Iya, kau kembali ke konsep Islam itu. Gua tinggalkan. Berarti pemikiran abang sempit betul kayak gitu. Aduh, malu. Sekarang saya tanya, kejadian 1 roh Allah melayang-layang itu di situ siapa yang melayang-layang? Iya, roh Tuhan, Apa itu? Tuhan atau apa yang di situ? Roh Kudus. Iya. Aduh. Terus kenapa abang ketawa? Pahaku sakit gara-gara tertawa. Oh, berarti abang lebih nyaman dengan apa itu hantu ya? Anda mengatakan roh Allah melayang-layang itu adalah roh Al-Quran abang, kudus. saya mengatakan Al-Quran abang. Berarti yang ada di lubang hidung Anda itu apa? Udara atau roh kudus? Ya, beda yang ada di hidung abang hantu. Setan. Aduh. Yang ada di hidung saya adalah Parah. Napas. Kalau Napas. Bung, kalau umat Islam itu, kalau dikatakan haditsnya ada iblis, ada jin, ada setan di hidung, itu masih secara ilmiah sains, itu Bukan masuk ilmu logika. sains, ini menyatakan Al-Quran Anda. Iya, tapi apa yang diterangkan kemudian jangan literasi samakan Islam? ilmu Dengar, sains. Ini berarti Anda sabar dulu. penguasa setan. Sabar dulu, sabar Berarti dulu, Anda sabar dulu. tidak sadar Sabar dengan dulu. setan itu sampai Anda. Sabar dulu. Ya, sabar. Apa yang diterangkan kemudian secara biologi, sains, keinginan manusia untuk memasukkan benda ke dalam lambungnya, itu 95% dipengaruhi oleh hidung. Dipengaruhi. Anda melihat makanan, bagus, nampaknya, wah, cantik kali. Tapi untuk mengeksekusinya, Anda gunakan hidung dulu kan, menciumnya. Ah, ini enak ini, baru masuk. Dia Itu kata- ilmu biologinya kena. Hidung banget. Itu. Jadi kena terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa syahwat nafsu manusia itu cenderung dipengaruhi oleh hidung.
Nah, kalau dihisap, wah, ini kayaknya enak ini. Ah, masuk meskipun haram. Masuk. Iblis. Itu larinya ke situ. Tapi kalau Tuhan di hidung gimana kalau Tuhan yang di hidung? Coba secara ilmiah apa? Kalau Tuhan di hidung. Mati Mija. Ini saya lagi flu ini, hati-hati Tuhan mau tak lempar nanti. Ini nafas bang, yang itu nafas yang bukan roh. Giliran kayak Roh gitu nafas. Ya, itu tak bisa terlihat nafas. Gini, paham? gini aja, Ini gini aja. setan yang Anda pelihara. Gini aja. Kau panggil pendetamu suruh hadapi kami di sini, itu lebih bagus, lebih mengedukasi kita. Edis. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Karena kalau Lanjut, Bun Unarifa. kalau bersin lintak gitu. Itulah. Itu nasab. Yo, lanjut. Musim flu bahaya itu. Tuhan waktu terlempar. Padahal itu maksudnya nyawa, nafas kan. Iya, makanya di dalam Kejadian 1 itu yang punya kitab memaknainya sebagai udara, oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air itu bukan Tuhan, tapi udaranya Tuhan, oksigennya Tuhan. Oksigen yang diciptakan Tuhan maksudnya. Ya, tapi coba bang, kalau direnungkannya, Oten ini aneh loh bang. Mereka tuh kalau seandainya setan di lubang hidung, bagi mereka tuh hina gitu loh. Tapi kalau Tuhan di lubang hidung, bagi mereka nggak apa-apa. Agak-agak MPD Oten ini loh. Nah, gitu juga waktu si Edis bilang kan, Nabimu Raja SKS katanya kan, karena punya kekuatan 30 pria. Kenapa bagi Oten ini sesuatu yang baik itu sebuah kehinaan gitu loh. Tapi sesuatu yang kehinaan adalah kebaikan. Ada-ada aja Oten nih. Iya sih. Ya, sampai saya kan di framing tuh. Itu tema itu kan kemarin sampai mereka bikin PT ketika mereka menghina Rasulullah. Rasulullah itu kekuatan kejantanannya itu setara dengan sekian laki-laki kan. Loh, bangga dong saya sebagai laki-laki muslim. Banyak orang yang operasi itunya bahkan minum madu, minum ini supaya dia kuat. Iya. Nabiku kagak. Nah, dibandingkan mereka kan, saya tanya waktu itu, oke, nabiku hebat. Saya mengatakan beliau adalah laki-laki yang luar biasa. Nah, sekarang Tuhanmu, ku bilang, ku tanya, benar nggak dia pernah sunat hari ke-8? Benar. Ketika dia menjadi dewasa, ikut membesar nggak itunya? Ikut. Nah, sekarang caranya melampiaskan itunya gimana? Bingung dia kan? Itu di framing, dibilang saya penghujat. Saya bertanya, dia kan makan, ya pasti ada saripati masuk ke dalam tubuhnya kan, iya. Nah, dia lampiaskan dengan apa? Dia nggak punya bini. Gimana cara melampiaskannya? Wah, dibilangnya aku menghujat. Coba aku tanya sama abang bang. Bang, mana lebih baik nih Bang Faruk sama Bang Zuma nih laki-laki sejati ini dua-duanya. Mana lebih baik bisa menghidupkan orang mati tapi tidak bisa menghidupkan punya sendiri daripada menghidupkan punya sendiri tapi nggak apa-apa menghidupkan orang mati? Coba. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman kita nggak bisa terlalu dalam ke sana kan ya, karena ya biar bagaimanapun yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mereka sebutkan Yesus itu kan juga Nabi Isa alaihissalam juga pernah datang ke tengah Bani Israel dengan pola yang berbeda. Ya, ungkapan ini keluar hanya ketika mereka menghujat Nabi supaya mereka sadar gitu loh, supaya nggak diulang lagi menghujatnya. Sama seperti tadi ketika kita dihujat iblis ada di lubang hidung, ya kita kembalikan Tuhanmu ada di lubang hidung kan gitu. Masih mau aku datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, lanjut yang lain. Ya, izin ya Bang Anda membahas tentang Silakan. saudara kita yang di Sibolga itu. Gimana itu Bang Anda? Saya belum kopi deh, informasinya saya tidak kopi. Saya cuma tahu teman-teman tadi ke sana, cuma sebatas itu aja. Yang Ya, jadi yang bisa jelaskan itu mereka yang tadi ke sana. oh, kita tunggu Bang Glenn naik aja ya. Siap. Siap, siap.
Kepanasan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Oten. Ini ada tamu nih, Bunda Rahma. Jadi semua roh itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, maka ada di dalam Bibelnya itu roh jahat daripada Allah. Jadi semua roh ciptaan Tuhan. Ya Gurunda? Siap. Iya. Tamu Bunda Rahma, sapa dulu Bunda. Yang tadi Nuni driver. Oten ya? Iya. Oh, kasih Bang Jumala tuh. Ini yang Bang, Siapa? yang ada Oh, pesan yang tadi tadi. barusan. Oh, Iya, janganlah kasihan dia. Kayaknya dia sudah mau ini, udah mau siuman. Saudara driver, halo, Ya, halo. Anda pernah belajar Bible? Saya Muslim, Bang. Nah, itu kan. Beda Lain orangnya. drivernya, Bang. Oke, sip, lanjut. Oke. ini Bang Faruk. Yang tadi, kira itu tadi deh. Beda orang Bunda. Berarti sama kayak ini Bang Jumaya yang dikatakan ajar aswad. Katanya mereka kan fitnah mereka begitu kan. Batu menghapus dosa terus. Bagaimana di Yosua itu? Batu menjadi saksi mereka. Ya itu bukan kepercayaan mereka sih sebenarnya. Itu itu kita hanya pakai untuk menyadarkan dia untuk jangan menghujat. Karena di kitab yang mereka ambil dari agama lain itu pun jangankan batu, kotoran sapi itu korban penebus dosa. Keluaran 29:14 itu kan. Kan begitu. 3 dalam 1 juga di situ. Kulitnya, dagingnya, dan kotorannya dibakar menjadi satu kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ya kondisi agak panas ini bang di sini bang, karena ada upaya dari polisi untuk menjebak kawan kita ini, gitu. Apalagi barusan dihubungi saudara kita ini disuruh datang tanpa didampingi oleh lawyer, gitu. Jadi memang ini pressure-nya dari ormas ini cukup besar. Ormas Gitu. Kristen di daerah ini agak besar ya. Nah, jadi memang kita butuh atensi yang lebih bagus lagi bang, dukungan dari saudara-saudara umat Muslim se-Indonesia supaya jangan terjadi seperti ini di daerah-daerah lain, apalagi di daerah ini bang, walaupun persatuan umat Muslimnya itu kurang bagus, kurang solid gitu loh. Ini makanya lagi kami ingin ini. Nah, ini lagi kami upayakan untuk melakukan perlawanan untuk viral di media, sama kita lagi mengumpulkan beberapa aliansi di Sibolga, Tapteng, sama di Padang Sidempuan untuk membantu pergerakan ini, Bang. Iya. Ya, sulitnya di situ karena di sini ya kita bilang minoritas juga memang agak minoritas di sini umat Muslim, Bang. Gitu. Dan ini makanya baru saya dapat kabar dari saudara kita ini, dia disuruh menghadap ke Polres tanpa didukung oleh kami, gitu. Kenapa bisa? Kan setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Dikatakan bahwa mereka sudah konfirmasi kepada saya bahwa si saudara kita ini disuruh menghadap dan mengambil BAP ke Polres. Nah, sedangkan saya cek handphone saya cek yang lain-lain, tidak ada handphone saya, tidak ada telepon, tidak ada WA yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi inilah kadang-kadang pressure ini begitu cepat mengintervensi proses hukum Indonesia, Bang. Tuh.
Jadi ini juga salah satu apa ya bang, salah satu presiden yang buruk lah bagi persatuan umat Islam di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat, gitu bang. Kita mohonlah dengan kejadian ini jangan sampai daerah-daerah lain ikut seperti ini bang. Tolong diperkuat persatuannya, diperkuat ukhuwah Islamiyah seluruh daerah di Indonesia dimanapun itu, mau kita mayoritas mau kita minoritas, jangan sampai bisa dipecah belah seperti ini. Tapi Glenn, kalau seperti itu takutnya jadi jurisprudensi untuk tempat lain itu Glenn. Artinya ketika dia bisa dipanggil tanpa ada didampingi oleh lawyer atau penasihat hukumnya dan itu bisa diperbolehkan, nanti takutnya itu jadi jurisprudensi di tempat lain ketika menghadapi hal yang sama. Ya, inilah yang kita jaga, inilah yang kami jaga. Jangan sampai hal ini menjadi jurisprudensi bagi daerah-daerah lain. Jangan sampai di sini adalah terjadi kebocoran begitu. Di sana petugasnya itu memang ini ya, kebanyakan non. Iya, di sini persentasenya di angka di khusus kota Sibolga sih masih tetap mungkin di angka 50-50 bang. Hanya saja 50%-nya umat Islam di ini terpecah. Gitu. Jadi dari pagi saya sampai malam begini, saya mengumpulkan dari beberapa ormas untuk ikut berpartisipasi agak sulit bang. Jadi malah orang-orang daerah sini yang mengatakan bahwa ormas Islam di Sibolga sudah mati suri. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin kalau memang ini juga nanti ada beberapa hal yang harus dibicarakan di belakang bang. Contohnya ini kan adalah beberapa teknis yang harus dibicarakan di belakang karena sedikit sensitif lah. Nanti kita bicarakan belakang layar. Tapi tolong maksud saya untuk yang ada di Komal ini, tolong didukung saudara kita yang di Sibolga ini supaya jangan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang menghambat pergerakan apologi Indonesia. Kita lihat girohnya sih bagus, giroh saudara kita ini baik sekali. Ini nggak usah dibawa. Giroh saudara kita baik sekali. Transportnya di sini. Cuman tidak didukung oleh keadaan. Di saat saudara kita ini terkena masalah, kita lihat banyak saudara-saudara di sini yang sepertinya cuci tangan dengan mengatasnamakan bahwa ranahnya adalah ranah yang sensitif. Gitu. Iya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan saat ini ya untuk bisa membantu beliau itu apa sekarang Bang Glenn? Bang Glenn. Gimana tadi perkembangan Cok? Tadi apa katanya Cok? Ada yang katanya yang nelpon dia. Siapa namanya? Katanya ada yang nelpon penyidik, tapi kayaknya bukan dari orang kita katanya. Nggak ada kasih tahu nama. Jadi kayaknya ada agak yang aneh katanya gitu. Siapa yang nelpon? Suruh mau ngambil BAP itu. Yang nelpon siapa namanya? Nggak dikasih tahu. Nomornya mana, suruh kirim ke kita. Ke gua nomornya. Suruh kirim ke gua nomornya. Berikut pertanyakan langsung ke Propam. Kalau ada intervensi habis mereka ini. Kirim di grup aja ya kan? Kirim di grup aja. Ya. Ya siap Bang. Jangan sampai ada, kalau memang perlu balik kita dulu nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya ini ya kemungkinan permainan. Karena dianggap Aki Fajar ini nggak takut. Ya bang, parahnya pressure di sini bang, hanya saja karena ya kalau kita nanti saya kirimkan beberapa fotonya, hanya segelintir orang yang melakukan pressure sebegitu ketakutannya ini. Jadi
segitu gampangnya lah hukum Indonesia ini diintervensi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Oke. Ya nanti kita bicarakan di belakang gimana teknisnya deh. Ya untuk sobat ini minta ditolonglah dukungan dari saudara-saudara ini bang di sini bang, supaya jangan ada hambatan juga. Nah cuman itu dulu bang ya. Siap. Kita sebagai umat Islam tentu sudah tahu langkah apa yang harus kita ambil ya. Biarkan teman-teman di lapangan yang menjalankan tugasnya sebagai rakyat Indonesia yang punya hak untuk memperjuangkan kemudian hak menyatakan sesuatu, menyatakan sikap di dalam menghadapi aturan yang ada di negara kita ini. Kita percayakan kepada tim kita, kita hanya butuh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang tidak menginginkan, karena ini adalah ranah sensitif ya, seorang yang beragama Islam ya boleh saya katakan diupayakan untuk dihentikan berapologet dari orang yang beda keyakinan. Artinya mereka menginginkan kita berhenti untuk membela agama kita. Nah, apakah kita menginginkan itu terjadi? Nah, kalau kita kemudian menginginkan saudara kita dihentikan, berarti itu sama halnya kita membuka peluang untuk kita ini dipijak pastinya. Karena itu kita nggak bisa hadir di sana, kita nggak mungkin ikut juga di sana pada kesempatan pertama. Nah, yang kita harapkan di sini adalah bagaimana mensuplai hal yang dibutuhkan sahabat-sahabat di lapangan. Tentu yang kita butuhkan di sini adalah biaya untuk menghadirkan orang-orang hebat di kalangan kita untuk masuk ke sana. Sebelum kita lebih jauh mengambil sikap, langkah itu dulu yang kita lakukan. Bagaimana kita memperlihatkan sikap kita pada orang-orang yang benci kepada Islam, bahwa kita bersatu. Dinda Faruk, di Api Sumut sudah ada nomor rekeningnya? Belum ada bang. Untuk saat ini kok dari tadi malam sampai pagi tadi donasi itu kita gunakan pakai nomor rekening saya tadi bang. Oh ya udah, pakai rekeningmu aja nggak apa-apa deh. Tidak masalah pun, nanti tinggal dilaporkan aja sebagai pertanggungjawaban kepada umat. Tidak masalah itu. Umat masih percaya kepada antum, silakan aja. Ini saya sebagai ketua pembina ya, terlepas daripada salah atau tidaknya sahabat kita, kewajiban kita adalah melakukan dukungan terhadap perjuangan saudara-saudara yang membantu di sana, termasuk Dinda Glenn yang meninggalkan kemudian keluarga untuk sampai ke Sumatera, tentu membutuhkan biaya. Begitu juga anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di lapangan, yang bisa membantu itu ya kita pastinya. Untuk itu saya mengajak semua sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, jangan sampai kita kemudian dicederai hanya gara-gara ketidakpuasan sekelompok orang terhadap apa yang diambil atau apa yang menjadi sikap apologet Islam. Karena beliau yang dilapor ini adalah salah satu apologet Islam. Kalau menyuarakan kebenaran lantas kemudian dihentikan, nah itu sudah tidak benar. Maka kita harus bersatu dalam hal mendukung, membantu perjuangan teman-teman. Itu aja. Tetap kondusif, rapatkan barisan, jangan ada provokasi, jangan tendensius, jangan main fisik. Serahkan semuanya kepada proses yang ada, tentu dengan prinsip kehati-hatian. Kita utamakan prinsip kehati-hatian, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Apa yang kita lakukan ini sebagai dukungan kepada saudara muslim yang kemudian mengalami
sesuatu yang tidak mengenakkan. Maka kita harus bersatu, jangan sampai kita terpecah belah dan membiarkan kemudian saudara kita seibarat diambil, dijadikan sebagai sesuatu yang merugikan bagi dirinya, bagi umat ini, bagi negara kita dan juga bagi keluarga. Untuk itu yuk mari kita bahu-membahu membantu seikhlasnya ya, melalui rekening dari Dinda Faruk. Nanti beliau akan umumkan dan ini akan berlanjut terus. Saya berharap setiap saat ketika live ini diumumkan, nanti diumumkan. Nanti juga saya instruksikan kepada pusat dan juga tim apologet yang lain, teman-teman dari yang tidak bergabung di aliansi API, termasuk yang kemarin ikut di acara Dinda Uniripa, tolong untuk disampaikan kemana-mana bahwa ini bukan satu kelompok, ini umat Islam yang berbicara. Ketika ada satu di antara kita yang kemudian mengalami pencobaan untuk penghentian gerakan membela Islam, maka di situ kita harus bersatu. Tentu persatuan yang kita harapkan di sini tetap terpimpin, tetap terpola, tidak anarkis, tidak membuat kericuhan, tetap menjaga keutuhan, dan lebih mengedepankan kepada hukum dan aturan yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Islam cinta Indonesia, Islam cinta aturan negara Republik Indonesia. Untuk itu, negara ini bisa utuh ketika umat Islam kemudian tetap menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini. Untuk itu saya menghimbau kepada semuanya, tugas kita hanya mendukung doa, finansial yang kita punya. Silakan, silakan Dinda Faruk. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Bang Zuma, teman-teman ya, di saat ini kita butuh dari teman-teman semua, para tua kita, merapatkan barisan kita, ya. Karena apa? Seperti sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Zuma tadi, teman-teman. Suara Bang Faruk kecil, Bang. Kecil ini. Ketika mereka berupaya menghentikan langkah seorang dari saudara kita yang berapologet, berarti mereka sedang berupaya untuk menghentikan langkah kita semua, teman-teman. Ya, karena apa? Kita tidak bisa pungkiri, teman-teman, ketika kita berhenti untuk membela agama kita, tidak ada jaminan para penghujat Islam itu juga berhenti dari sikapnya. Yang kita lakukan ini adalah kita memperjuangkan hak kita. Yang kita perjuangkan adalah hak kita. Jadi dari Bang Den selaku kuasa hukum sudah menceritakan kondisi di sana seperti apa, ya. Kondisinya di sana seperti di Bang Zuma juga, kita butuh bantuan dari teman-teman untuk akomodasi Bang Den dan teman-teman serta tim yang ada di Sibolga sana. Seperti yang saya sampaikan juga dari tadi pagi tadi, teman-teman, jika itu masih dalam kesanggupan kami tidak akan pernah berbicara kepada kalian. Tapi ini di luar kesanggupan kami, tapi sumut, ya, maka kami meminta dukungan dari kalian, teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman ya yang mengirimkan 1.000 maupun 2.000 rupiah ke rekeningnya Bang Faruk, saya minta tolong di screenshot, teman-teman ya, di screenshot, dikirim melalui DM saya. Nanti apa yang kalian kirim itu akan saya laporkan nanti ke Akhi Coki ya, sebagai dokumentasi untuk dicocokkan ya jumlah dari orang yang mengirim dengan jumlah yang saya terima dan dengan jumlah yang saya transfer ke Akhi Coki. Untuk hari ini Bang Zuma sudah alhamdulillah sudah terkumpul dan saya sudah kirim ke Akhi Coki tadi berkisar 5 juta rupiah, 5.070.000 rupiah. Akhi Coki sudah menerima 5.500.000 ya, kalau Bapak nggak salah. Jadi begitu teman-temannya, ya silakan, mungkin Ustadz Dio ada yang mau ditambahkan. Ustadz Dio. 5 juta itu kecil, umat Islam itu kaya-kaya. Masih dikit itu. Iya, umat Islam kita aja. Itu kaya raya, umat Islam itu. Seruan-seruan seperti inilah yang kita lihat sejauh mana kita mencintai agama ini. Sejauh mana persatuan kita. Kita di Indonesia ini 200 juta lebih. 10.000 aja satu orang kali 200 juta itu bisa dihitung gimana jumlahnya. Teman-teman jangan takut kekurangan, insya Allah. Jangan takut kekurangan. Tuhan akan menambahkan, ya. Tuhan akan menambahkan rezeki kita. Itu prinsip di Islam. Kita memberi
tidak akan miskin. Kita tidak memberi, tidak juga membuat kita kaya. Bayangkan kalau 10.000 dikalikan 200 juta penduduk Islam, itu bisa dapat sampai berapa triliun itu. Ya, teman-teman. 10.000 aja kali 200 juta penduduk Indonesia yang muslim. Kenapa harus muslim? Karena berkaitan dengan bertalian dengan hal keyakinan. Gitu, teman-teman. Jadi ketika hak kita yang bersifat duniawi diganggu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan, ya Anda tahu sendiri apa yang harus dilakukan umat Islam kalau sudah berbicara mengenai keyakinan. Diam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang diam pada saat agama kita itu ya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, Anda tahu sendiri apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya saudara kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, masihkah kita bisa tertawa? Masihkah kita bisa menikmati? Ya, kita mungkin banyak duit, tega gitu, tertawa, santai, sementara temannya kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan berkaitan dengan akidah. Untuk itu, silakan saudara, mohon kepedulian saudara terhadap sahabat kita yang sedang mengalami hal yang tidak mengenakan ini. Terima kasih. Ya, aku izin menambahkan teman-teman yang ada di bawah. Penonton ini ada 2.300 ya. Anggaplah 300 itu sampah ya, oten-oten ya. Yang 2.000 ini muslim semua insya Allah. 2.000 kali 10.000 rupiah masing-masing di antara kita itu bisa mencapai total 20 juta untuk malam ini. Ya silahkan disematkan nomor rekeningnya Bang Faruk. Teman-teman yang mau ikut andil dalam usaha ini mudah-mudahan dilipat kali gandakan apa yang dia berikan dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Nah ini sekarang ini. Ya, saudara kita membutuhkan bantuan kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa bela dia dengan mulut kita nggak bisa bela dia dengan tenaga kita. Setidaknya dengan uang yang kita miliki minimal 10.000 rupiah itu sudah insya Allah membantu meringankan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya. Dan masing-masing 7 butir itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya. Artinya kalau kita infakkan 1.000 rupiah itu sama dengan dikali lipatkan menjadi 700.000 rupiah. Kalau 10.000 silahkan dihitung sendiri. Tapi ini hanya sekedar hitungan. Saya yakin kawan-kawan di bawah insya Allah nggak mungkin dia transfer 10.000. Nggak mungkin. Setidaknya 50.000. Atas nama siapa? Itu di ini kan aja. AGS. Ya, AGS. kalau sudah tahu situ pasti sudah tahu. AGS. Atas nama AGS. Ya. Atas nama AGS ya teman-teman ya. Pokoknya ada sianipar di belakangnya. Jadi apa yang kita infakkan insya Allah di malam hari ini itu akan dilipat kali gandakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan maka pasti Allah akan menggantinya. Mari malam ini kita tunjukkan solidaritas kita sebagai seorang muslim sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu kalbunyan. Mereka bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tadi dijelaskan juga oleh gurunda kita Bang Zuma bagaimana kita bisa tenang ya, sedangkan ada saudara kita dan dia termasuk seorang muslim yang juga membela agama Allah, membela agama Islam, memperjuangkan kebenaran Islam. Qadarullah dia sedang diuji dengan ujian seperti ini.
dia tentu sangat membutuhkan pertolongan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu adu tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada salah satu tubuhnya mereka itu merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan bergadang di malam hari. Saudara kita sekarang dalam ujian, qadarullah. Ayo teman-teman, ini waktunya, ya, nggak usah banyak-banyak lah. 10.000 minimal, 50.000, 100. Mungkin ada di sini para agnia, orang-orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah. Kalian yang mendengarkan suara ini, ajakan ini, ayo abang-abangku, kakak-kakakku, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo gaskan, tinggal dicatat nomornya. Bank Mandiri atas nama AGS Sianifar. Kemudian kalian SS, kirim bukti pengirimannya. Semoga itu menjadi sebab harta kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Maaf, donasi untuk apa? Donasi untuk membantu saudara kita yang sekarang dalam kondisi sangat membutuhkan kita. Ya, jadi bukti kirim ke Bang Faruk, langsung ke Bang Faruk, ke hostnya, ya, langsung ke hostnya. Nanti Bang Faruk akan mempertanggungjawabkan itu, berapa ininya segala macam, semua bukti-buktinya, totalnya berapa, nanti akan diserahkan, dikirimkan ke kawan-kawan yang sedang menguruskan. Yang sedang menguruskan kasus ini, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, jadi donasi yang kita kumpul ini teman-teman sebagai bentuk solidaritas kita sebagai seorang muslim. Artinya kita ini, oh aku nggak diam loh, aku ini muslim, aku nggak diam. Apa buktinya aku nggak diam? Tuh bukti transfernya. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang muslim punya andil untuk membela saudara kita, apalagi kalau ada indikasi-indikasi dari oknum-oknum tertentu atau ormas-ormas tertentu yang sengaja untuk menghentikan perjuangan, untuk menggembosi perjuangan seorang muslim yang membela agamanya. Itu haknya dia untuk membela agamanya. Ketika ada yang menggembosi berarti dia telah melanggar hak saudara muslim kita. Nah, posisi saudara muslim kita sekarang ini sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Minimal dengan doa. Kalau kalian punya kelebihan harta dimudahkan oleh Allah, silahkan kalian transfer di nomor rekening yang tertera di bawah, ya, 10.600-134-240 Bank Mandiri atas nama AGS Sianipar. Yang sudah transfer silahkan kalian screenshot kirim ke Bang Faruk, atau mau kirim ke aku juga boleh, kirim ke Kak Nora juga boleh. Screenshotnya ya, maksudnya bukan uangnya, screenshotnya. Jadi kita bisa memvalidasi, oh benar nih Bang Faruk sekian-sekian, total sekian-sekian. Insya Allah amanah, karena kita sama-sama tahu bagaimana sepak terjang Bang Faruk Sianifar selama ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ada 2.200 orang penonton, turun jadi 2.100. 100 orang nih oten-oten nih, hama-hama ini enggak apa-apa lah, kita kurangi saja, sisa 2.000. Gimana kirim bukti SS-nya Bang? Kirim ke DM ini, hostnya Bang Faruk Sianipar. Kalau ada 2.000 muslim mengirimkan 10.000 rupiah, berarti total malam ini yang kita raih adalah 20 juta rupiah. 20 juta rupiah itu insya Allah akan ditransfer, akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sedang mengurusi saudara kita yang kena musibah ini. Gitu ya teman-teman ya. Minimal itu 20 juta itu nanti masuknya. Apalagi kalau teman-teman transfer lebih dari 10.000, Masya Allah. Semoga Allah berkahi urusan kalian. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba
selama si hamba ini mau menolong saudaranya. Musibah apa? Aduh, aku ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu saudara kita, saudara muslim kita yang sekarang terjebak atau jatuh dalam sebuah kasus terkait dengan apologet. Jadi beliau sekarang ini sedang ditangani oleh tim hukum kita dari APII, Apologet Islam Indonesia. Maka kita terpanggil untuk membantu beliau. Ya, terpanggil untuk membantu beliau. Jadi teman-teman yang memiliki kesanggupan, memiliki kelebihan, atau setidaknya memiliki keinginan yang mau ikut berpartisipasi, 10.000 minimal. Minimal 10.000. Minimal. Kalau enggak, lebih dari itu enggak apa-apa. Kirim kemana? Screenshotnya kirim ke hostnya, ke Bang Faruk, ke aku juga boleh, ke Kak Nora juga boleh. Gitu teman-teman. Itu minimal ya, enggak, itu bukan pembatasan. Kalian mau kirim 10 miliar, boleh. Silahkan. Nanti peruntukannya akan dijelaskan, insya Allah penyalurannya kemana-kemana, insya Allah nanti akan dirincikan, insya Allah. Ya teman-teman ya. Silahkan yang mau berbagi, nomor reknya itu di bawah sudah ada, Mandiri atas nama AGS Yanipar. Silahkan teman-teman yang yang sudah transfer, kemudian sudah screenshot, silakan typing di bawah don gitu ya. Yang beneran ya, yang belum transfer jangan typing don gitu loh. Yang udah aja, yang udah. Ya, jadi kita lihat, oh masya Allah, jazakumullah khairan, aku udah, masya Allah, terima kasih bunda, masya Allah, jazakumullah khairan, don, keren. Ih, muslim nih bos, senggol dong, keren gak tuh? Keren lah. Keren itu, masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti apa yang kalian berikan, dilipat kali gandakan, Loh, emang Bang Dio memangnya ini fisabilillah? Ya, insya Allah masuk dalam kategori fisabilillah. Kenapa? Karena saudara kita itu termasuk orang yang berapologet dan dia membela agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kita orang beriman ini bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Silahkan dikeluarkan berapa yang kalian miliki, silahkan. Setidaknya ya ada daya, ada upaya yang kita berikan, walaupun hanya 10.000 rupiah. Kalau seandainya itu bukan ini ya, bukan patokannya. Cuman itu sekedar bilangnya, untuk memberikan semangat lah buat teman-teman. Masa iya 10.000 nggak bisa ya kan? Minimal 10.000. Masa 10.000 nggak bisa? 10.000 cok. Alhamdulillah sudah, aku kembali, masya Allah. Don, Allahu Akbar, masya Allah, keren, luar biasa, masya Allah. Itu tadi udah itu nomor rek Bang Faruk sama nomor konfirmasi nanti nomor WA-nya. Oke, mantap, keren. Itu kok nomadi itu apa? Nanti dikira pula Permadi Mandiri atas nama AGS. Jangan nomadi, mandiri aja tulisnya, mandiri gitu loh. Ganti tuh. Keren sih, masya Allah. Umat Islam luar biasa. Sudah TF walaupun tidak banyak, nggak apa-apa bang. Udah itu, abang mendoakan sukses dan lancarnya usaha kita untuk saudara kita itu, alhamdulillah itu sudah cukup. Apalagi kalau kalian TF. Oh nggak boleh ditulis ya, oke. Jangan tulis lah, gitu aja lah.
Ya, mandiri ya teman-teman ya. Don, masya Allah, don semua luar biasa, masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Kita buktikan begini aja teman-teman ya. Ini secara logika saja. Ketika kalian membela agama Islam, qadarullah, ditakdirkan kalian terpeleset atau kalian tergelincir sehingga mengharuskan kalian itu terjatuh dalam sebuah masalah. Betapa bahagianya kita ketika kita mengetahui ternyata di luar sana ada saudara-saudara kita yang membantu kita untuk keluar dari masalah itu. Kan keren kan? Ah, itulah yang ingin kita lakukan di malam hari ini teman-teman. Bismillah, don. Masya Allah, luar biasa. Kalian luar biasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Keren. Gitu ya teman-teman ya. Anggap saja kita pribadilah yang jatuh dalam masalah itu. Sekarang beliau sangat membutuhkan bantuan kita, dan semua itu tentu butuh proses ya, dan proses itu ya tentu butuh uang ya. Mau berak aja bayar, iya kan? Mau berak aja bayar loh. Minimal nyalain lampu itu kan, kalau kalian berak di rumah kalian kan nyalain lampu, itu listriknya ngalir. Nah ya kan, apalagi sekarang. Ayo teman-teman, bismillah tawakkal ala Allah. Yuk, bisa yuk tembus 2000 pemirsa, minimal satu masing-masing 10.000 rupiah, itu totalnya 20 juta rupiah minimal. Saya kirim pulsa boleh? Pulsa jangan bang, nanti pulsanya abang kirim doa aja, doa aja bang, doa. Insya Allah besok ya, masih kita buka. Insya Allah besok lusa sampai kasusnya selesai. Insya Allah biiznillah ya, sampai selesai. Nggak harus uang. Doa pun boleh, doa. Kalau pulsa itu gimana nanti apanya agak-agak ini. Kalau nggak doa, minimal doa teman-teman. Kalau nggak, kalian mau transfer uang ya minimal 10.000 rupiah. Kenapa aku bilang minimal 10.000 rupiah? Itu untuk memotivasi kalian. Pakai otak kan, masuk 10.000 transfernya gitu loh teman-teman gitu. Tapi kalau memang mau transfer 10.000 juga nggak apa-apa. Dia ada mau sampaikan nih. Terima kasih kepada siapa barusan ini. Saya baca dulu namanya ya. Waduh. Bapak Hermaini. Syukron Bapak Hermaini. Antum luar biasa. Itu aja sih. Dan yang lain-lain yang sudah berpartisipasi. Lanjut. Bentar. Bang, aku baca ini. Bang, ini ada notif. Bang Dio, saya hanya mampu segini aja. Masya Allah. Terima kasih Bapak, luar biasa. Bapak luar biasa. Acung jempol. Semoga Allah berkahi hartanya Bapak ya. Insya Allah.